tentang kapan akan diangkat ambil sumpah, ya termasuk dengan Jairo Redewald ini yang bermain di Royal Antwerp. Karena Jairo ini kan masih dalam pemulihan cedera, dan Emiliano Jonathans juga. Ya, digadang-gadang kapan akan datang Mauro Silstra yang bahkan surat-suratnya juga sudah ada. Kenapa belum diurus? Ya, termasuk dengan Ole Romeni pasti yang sudah datang, sudah bersalaman dengan Pak Erik, sudah foto bersama. Ya, bahkan menyaksikan pertandingan Indonesia lawan Jepang sebelum dia kembali. Dan juga Ian Madsen, banyak lah. Tristan Goyer, itu nama-nama yang terus bisa beredar ya ke permukaan untuk bisa diambil di tim nasional Indonesia. Tapi saya kemarin ya teman-teman bertemu dengan Bang Arya. Saya diundang di podcast dia, bebas ya, sebuah kehormatan tentunya bagi saya ketika harus berbicara dengan Bang Arya. Lama ya kami berbicara di podcastnya Bang Arya. Nah, saya diberikan kesempatan untuk bertanya dari Bang Arya, dan itu saya gunakan dengan baik ya, karena ini titipan juga dari para penggemar. Bang Ropan, tolong tanya ke Bang Arya ABC semua. Jadi kesempatan itu saya coba, Bang, bagaimana dengan Jairo Redewald ini? Apakah dia bisa kita ambil untuk menyusul dengan Ole Romeni? Bang Arya udah bilang bahwa memang masih sulit ya untuk bisa mengambil Jairo. Ya perlu waktu memang untuk mendapatkan mantan pemain Crystal Palace ini yang dibesarkan oleh Ajax. Tetapi tidak menutup kemungkinan, karena sekarang konsentrasi penuh diarahkan ke Ole Romeni ya untuk bisa cepat ya dalam pengurusan dia, pengambilan sumpah nantinya. Mungkin saja Jairo itu bisa setelah Ole Romeni di kloter berikut ya, karena makanya ini masih alot pengurusan tentang Jairo, walaupun Jairo sendiri berkeinginan, sudah membuka kesempatan bahwa dia ingin bermain untuk Indonesia, tapi tidak mudah kata Pak Arya untuk ke sana. Juga ada hitung-hitungan yang termasuk dari Pak Erik sebagai ketua Umum PSSI. Pak Arya belum menjamin hal ini ya. Emiliano Jonathans juga saya coba, ya memang belum juga untuk ke sana. Nah, teman-teman, yang akan nantinya diurus bersamaan mungkin dengan Ole Romeni itu adalah dua anak muda kita yang dipersiapkan ini di tim muda kita, yaitu Dion Marks dan Tim Heibens yang masih tertunda. Nah, ini dua ini yang nantinya mungkin bersamaan dengan Ole Romeni, karena Ole Romeni ini harus bermain melawan Australia. Karena banyak yang bertanya juga, ini pengurusannya kapan? Ini. Pak Arya bilang tenang, sabar, kami sudah teruji ya. Dan selama ini kan baik-baik aja semua. Walaupun memang mungkin ada yang bilang di mepet-mepet ini, tapi akhirnya kan mereka bisa terselesaikan, bisa memperkuat tim Indonesia. Ya, jadi jangan terlalu banyak ini menuntut untuk bisa banyak, tapi pasti akan PSSI akan kejar itu. Maka Pak Ketua sudah jamin kita akan maksimalkan Ole bermain di bulan Maret, terutama pasti melawan Australia yang akan berlangsung di Sydney, yang lawan Australia. Nah, itulah dua anak muda yang saya bilang tadi itu teman-temannya, Dion dan Tim itu akan masuk bersamaan. Nah, penjaga gawang, saya coba tanya, apakah ada pelapis juga kalau dengan Martin Pas ini bermasalah atau cedera? Itu Pak ya, ini sudah jadi pemikiran dari PSSI untuk ada pelapis bagi seorang Martin Pas ya. Kalau dia bermasalah, wah ini gawat. Nah, saya coba untuk mancing dengan bagaimana dengan Emil Audero. Nah, itu memang bisa juga, tapi belum sampai ke sana berpikir. Tapi memang harus ada. Para bilang kita perlu memang kiper, walaupun sekarang memang ada Hernando kan. Kalau di Indonesia ada Nadeo ya, untuk bisa kita pakai. Namun harus ada yang kapasitas memang sama dengan Martin Pas ini. Ketika dipertanyakan oleh teman-teman banyak, bagaimana dengan Charles Margono, kenapa tidak panggil? Nah, STY karena bukan dari STY sendiri dan tidak melalui diurus langsung oleh PSSI. Nah, ini agak sulit bagi Charles Margono untuk bisa masuk. Itu yang membuat saya pikir sampai sekarang ya menjawab pertanyaan banyak orang, kenapa Charles nggak dipanggil-panggil? Karena selalu harus lewat STY yang melihat itu. Nah, dia masuk jalur yang berbeda. Itu Pak Arya bilang, kami tidak mengurus, kata Pak Arya. Kalau kami yang ngurus langsung untuk ini ya mungkin bisa tersedia. Nah, gitu teman-teman. Jadi memang pintu masuk bagi Charles Margono agak sulit ini untuk ke timnas. Nah, semoga ketika tiga pemain tadi yang saya sebut, Ole, dengan Dion, dengan Tim juga selesai, maka saya berharap mungkin Jairo di kloter berikut. Jadi ada yang paling terdepan tentunya di daftar adalah Mauro Silstra. Sampai di sini dengan saya Bung Ropan berbicara.